Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sebelum kita memulai hari ini belajar untuk prakarya kelas 7, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Hari ini untuk kelas 7 kita belajar di prakarya di bab 5, yaitu tentang budidaya tanaman pangan. Di sini kita akan mempelajari tentang budidaya tanaman pangan, yaitu mengenai yang pertama adalah jenis-jenis tanaman pangan, yaitu jenis-jenisnya bisa kita kategorikan menjadi jenis-jenis tanaman pangan itu bisa kacang-kacangan, bisa juga ada umbi-umbian, misalkan contohnya padi, jagung, singkong, kacang tanah, maupun kedelai. Sedangkan sarana budidaya tanaman pangan itu bisa sarana untuk membudidayakan tanaman pangan itu kita bisa menggunakan misalkan cangkul, parang, arit, serok, dan centong, ataupun cap ataupun semprot untuk hama tanaman, maupun untuk menyemprot pupuk cair, maupun alat-alat penyiraman yang lainnya. Sedangkan teknik budidaya tanaman pangan kita bisa menggunakan daya tanam, teknik budidayanya yaitu daya tanamnya yaitu dengan cara yang pertama bisa mengolah tanah, pembibitan dan penanaman dan pemeliharaan dan pemanenan dan penanganan pasca panen. Sedangkan media media untuk menanam budidaya tanaman pangan bisa berupa media tanaman dan pupuknya bisa berupa yaitu bisa tanah, bisa pupuk urea, bisa pupuk NPK, bisa pupuk KCL dan TSP dan yang lain-lainnya. Di sini kita akan membahas itu peta untuk budidaya tanaman pangan, peta untuk dalam apa yang kita dalam mempelajari prakarya di bab 5 ini. Sedangkan materinya bisa kita lihat pada cuplikan berikut ini, ada videonya. Yuk kita simak anak-anak. Di sini ada beberapa jenis tanaman sayur. Di sini ada pocoy, kentang, wortel, dan lain-lain. Tahu nggak anak-anak bahwa pocoy, kentang itu merupakan tanaman sayur, mempunyai kadar air, serat, itu bagus untuk kesehatan kita. Ada vitamin, ada mineral. Nah, ini bagus untuk kebutuhan tubuh kita. Di daerah Indonesia merupakan daerah tropis. Karena curah hujan dan lahannya berbeda, maka punya keunggulannya sendiri. Ada suatu daerah penghasil kubis, kembang kol, wortel, itu membutuhkan daerah yang dingin. Dan ada kangkung. Sayuran dikelompokkan berdasarkan bagian yang dapat dimakan dan dimanfaatkan. Ada beberapa sayur yang bisa kita makan. Yang pertama yaitu ada daunnya seperti pocoy, kangkung, bayam, kemangi, itu bisa kita makan daunnya. Yang kedua, kita bisa makan tangkai daunnya seperti seledri. Yang ketiga, yang bisa kita makan adalah umbi lapis, misalkan bawang merah, bawang bombay. Dan yang keempat, jenis biji-bijian. Misalkan ada kacang tanah, kacang merah, kacang polong, buncis, kacang panjang, kacang merah, kedelai. Dan yang kelima adalah umbi-umbian. Misalkan kalau umbi-umbian ada wortel, kentang, keladi, ubi, ada buah bit dan lain-lain. Selanjutnya ada yang namanya bunga yang bisa kita makan atau kita konsumsi. Ada kembang kol, kembang kates, kembang pepaya, ada kembang. Dan yang ketujuh ada buah tomat, buah terong, buah paprika, oyong, cabai, dan timun, dan yang lain-lain. Yang kedelapan yaitu batang yang bisa kita makan, asparagus, ada, dan yang lainnya. Lalu kita akan membahas
mengenai tomat. Tomat adalah tanaman perdu berbatang lemah dan basah, berbuah hijau waktu muda, kuning dan merah waktu dia sudah tua. Umurnya 55 hari sampai 60 hari setelah masa tanam. Itu salah satu tanaman pangan. Perbanyakannya menggunakan dengan cara berkembang biak dengan biji. Dibudidayakan di lahan kering. Yang kedua ada bawang merah. Allium cepa bahasa ilmiahnya. Bawang merah ini bisa ditanam atau tumbuh pada tanah sawah atau tegalan. Panen umur 65 sampai 90 hari setelah masa tanam. Yang ketiga ada kangkung. Kangkung dibagi dua jenis, yaitu ada kangkung sawah ataupun air dan ada kangkung yang bisa ditanam di lahan darat, yaitu kangkung yang ditanam dengan menggunakan bijinya. Masa panen hari ke-27 setelah masa tanam bisa dipanen. Sedangkan yang selanjutnya adalah bayam. Bayam bisa kita manfaatkan, bisa batangnya, daunnya. Sayuran ini merupakan sayuran dataran tinggi, bisa hidup di dataran rendah juga. Yang selanjutnya masa panennya hari ke-25 sampai 30 hari bisa dipanen. Itu untuk bayam. Sedangkan yang selanjutnya untuk sawi. Sawi termasuk marga Brassica, yaitu yang bisa kita manfaatkan adalah daunnya, batangnya. Ini termasuk tanaman sayuran hijau. Masa panennya pada umur 40 hingga 50 hari. Sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayur yang bisa kita gunakan dalam budidaya tanaman pangan, itu sarana produksi tanaman sayurnya adalah kita yang pertama menggunakan bahan. Itu yang pertama. Yang kedua ada benih atau pembibitan. Sedangkan benih itu berupa biji, sedangkan bibit itu adalah tanaman yang masih kecil atau kecambahnya atau anaknya. Sedangkan bahan yang kedua adalah pupuk. Pupuk ini bisa pupuk organik dan pupuk anorganik. Yang ketiga ada pestisida. Pestisida adalah untuk pencegah hama, baik itu hama berupa serangga maupun ini. Pestisida dibagi dua menjadi pestisida alami dan pestisida buatan. Media tanam ini bisa berupa tanah maupun media tanam buatan. Media tanam organik dan media tanam anorganik, ya, dibagi dua macam. Kalau media tanam organik yaitu ada arang, sekam, kompos, dan sabut kelapa. Sedangkan media tanam anorganik bisa berupa gel. Media tanam berupa gel, pasir, dan pecahan batu bata. Itu media tanam anorganik. Bisa juga kulit. Tahu nggak anak-anak bahwa di sini kita akan mempelajari dua alat atau peralatan untuk digunakan untuk membudidaya tanaman pangan. Yang pertama, alat yang kita gunakan ada sekop, ada cangkul, ada untuk penyiraman, walaupun ada air hujan, ada cap ataupun untuk menyemprot. Tahapan budidaya sayuran bisa kita lakukan dengan cara yang pertama pembibitan,
Yang kedua, pembibitan yaitu benih yang baik, pelakuan sebelum semai, pengairan yang cukup, pemupukan, pengendalian organisme, pengganggu, pemindahan bibit yang benar. Yang kedua, pengolahan tanah. Tanah digemburkan terlebih dahulu agar siap ditanam, supaya tanaman menjadi subur. Yang ketiga, penanaman. Penanaman bisa kita lakukan, yang pertama bisa menggunakan biji, yang kedua bisa menggunakan pembibitan terlebih dahulu di sini. Yang keempat yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan dapat dilakukan dengan cara yang pertama penyemprotan pestisida, yang kedua bisa pestisida gunanya untuk mencegah hama baik serangga maupun jamur. Yang kedua kita bisa menggunakan dengan cara merumput. Yang kelima yaitu pasca panen atau pemanenan. Pemanenan bisa dilakukan pemanenan dan pasca panen. Itulah yang bisa Ibu sampaikan, kiranya bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan untuk materi kali ini kelas 7 mengenai budidaya tanaman pangan dalam mata pelajaran prakarya. Kiranya dari materi tersebut dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.